Dan baru saja Stoic berbicara seperti itu, si kembar dan Snoutload malah menembak bongkahan es yang berisi Skrill tersebut, sehingga Skrill bangkit dari tidurnya. Skrill yang risih dengan hal tersebut langsung berbalik lalu berancang-ancang untuk menembakkan petir. Toothless yang refleks langsung terbang menjauhi Skrill, langsung menyemburkan petir. Dengan kecepatan Toothless, Hiccup berhasil berada di depan petir Skrill. Lalu Toothless pun memblok serangan tersebut dengan Plasma Blast-nya. Hingga terjadi ledakan yang lebih besar dari sebelumnya yang menyebabkan mereka semua terlempar. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan melanjutkan serial How to Train Your Dragon. Yang akan saya ceritakan kali ini adalah season 2 dengan judul Defender of Berk. Untuk kalian yang belum melihat alur season pertamanya, silahkan klik link di deskripsi. Dan saya sarankan untuk menonton alur season pertamanya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film kita akan melihat Hiccup yang sedang terbang semalaman mencari si kembar setelah mereka semua terpisah karena ledakan yang diakibatkan serangan Skrill dan Toothless. Hiccup kala itu sudah mencari ke berbagai tempat di sekitar tempat pertarungan, namun tidak menemukan mereka. Hingga kemudian, Hiccup meminta Fishleg untuk ikut mencari. Namun sayangnya, saat itu Fishleg tidak bisa ikut bersama Hiccup karena kondisi Midlag yang sangat kelelahan, hingga Midlag tidur sambil terbang. Hiccup pun memaklumi hal tersebut, lalu dia terbang kembali mencari si kembar. Saat itu kondisi awan yang terus-terusan mengeluarkan petir menjadi penghalang utama mengingat Hiccup membawa perisai serta ekor Toothless dan kaki Hiccup adalah besi yang sebagaimana kita ketahui jika besi adalah penghantar listrik. Oleh karena itu, Hiccup pun memutuskan turun terlebih dahulu ke pulau terdekat untuk berlindung. Namun ternyata pulau yang paling dekat dengan dia terbang adalah Pulau Outcast. Sambil menunggu cuaca kembali cerah, Hiccup bersembunyi dan juga secara diam-diam dia memperhatikan arena naga milik suku Outcast. Hiccup pun di sana tak sengaja menemukan si kembar. Ravnat memberitahu Hiccup jika Skrill diambil alih oleh Alvin dan mereka mengikuti Alvin karena ingin mengetahui apa yang akan Alvin lakukan kepada Skrill. Hiccup kebingungan sebenarnya apa yang Alvin rencanakan dengan menculik Skrill. Mereka pun terus memperhatikan Alvin bersama kelompoknya, hingga kemudian mereka mendapati jika Dagur datang menemui Alvin. Skrill, dragon of my people. Di sana Hiccup pun tersadar jika Alvin dan Dagur sudah mempunyai kesepakatan. Namun kala itu, Hiccup ingin mengetahui lebih detail kesepakatan dari Alvin dan Dagur. Oleh karena itu, Hiccup pun meminta Tafnat untuk turun ke bawah, lalu menyamar untuk memata-matai mereka. Alasan Hiccup meminta Tafnat tidak lain karena jika Hiccup yang turun, sudah pasti mereka semua mengenalinya. Sedangkan Tafnat sendiri belum dikenali oleh suku Berserker dan Outcast. Singkat cerita, Tafnat mulai melakukan misinya. Dia mengaku kepada penjaga bernama Bafnat dari Berserker. What are you doing there? And who are you? I'm Bafnut. Yep. Oh, yes, sir. I'm ready for anything. Did you seriously just ask me that, soldier? He's a happy spine. My fine fellow. Yes, sir. Tafnat masuk ke ruang pertemuan. Di sana dia mendengarkan percakapan antara Alvin dan Dagur. Hingga kemudian dia memakan jamuan dari suku Outcast yang mengeluarkan suara ceplak. Sorry. I hate it when my mouth does. Dagur yang mendengar suara ceplakan Tafnat sangat terganggu. Dagur pun menodongkan kapak kepada Tafnat sambil bertanya, siapa dia? Tafnat menjawab jika dia adalah Bafnat, salah satu anak buahnya. Lalu karena memang armada Berserker itu sangat banyak, Dagur pun mempercayai Tafnat. Di saat semua terkendali, tiba-tiba si Akimildu datang dan membuat Tafnat terkejut. Dagur pun menanyakan apa yang dibicarakan si Akimildu, karena sebelumnya si Akimildu terkena serangan Skrill, sehingga dia sama seperti Snoutload dulu, bicaranya jadi tidak jelas. Untungnya semua orang tidak mengerti yang si Akimildu bicarakan, lalu karena takut jika tiba-tiba si Akimildu bicaranya kembali normal, Tafnat pun memukul si Akimildu hingga pingsan.
Setelah itu Tafnat kembali lagi ke tempat Haikap dan saudarinya. Di sana dia melaporkan hasil investigasinya. Tafnat mengatakan jika Alvin dan Dagur berencana untuk bergabung lalu menyerang Buck. Kesepakatannya ialah jika mereka sudah menghabisi Buck, Alvin akan memberikan Skrill sebagai hadiah karena mau membantu Outcast menyerang Buck. Tafnat juga menjelaskan jika Dagur tidak setuju dengan kesepakatan tersebut. Dagur ingin Skrill diberikan sebelum pertarungan karena tujuan utamanya ialah ingin menghancurkan arena naga Buck lalu ingin bertarung dengan Haikap. Haikap menyadari jika Alvin dan Dagur tidak mempercayai satu sama lain. Untuk itu, Haikap kembali menyuruh Tafnat turun ke bawah untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Sedangkan Haikap akan menyelinap untuk membebaskan Skrill agar kesepakatan Alvin dan Dagur batal. Sayangnya kala itu Skrill sudah tidak ada di sana. Haikap dan Tafnat yang baru datang langsung pergi meninggalkan arena Outcast karena mendengar para suku Outcast bersiap akan bertempur. Singkat cerita, Alvin beserta anak buahnya berhadapan dengan Dagur karena Skrill ternyata diambil oleh Dagur. Kala itu Alvin meminta Dagur untuk mengembalikan Skrill miliknya. Dagur menolak permintaan Alvin dengan alasan jika semua Skrill adalah milik Berserker karena Skrill merupakan lambang milik Berserker. Alvin yang tidak menerima akan hal tersebut langsung lompat ke perahu Dagur lalu melawannya. It was never your Skrill, Alvin! Di saat Dagur sudah terpojokan oleh Alvin, dia pun mengambil tali dari balik layar kapal dan ternyata itu adalah Skrill yang sudah dipakaikan sabuk dan juga tali. Terlihat di sana jika Dagur benar-benar bisa mengendalikan Skrill, meskipun caranya berbeda dengan Haikap. Alvin yang merasa jika dia tidak akan menang, langsung melompat ke laut. Sedangkan anak buah Alvin kala itu ditawari untuk bergabung menjadi armada laut Berserker dan Savage menerima tawaran tersebut. Haikap yang memperhatikan dari balik tebing mulai menyusun rencana untuk menghentikan Dagur sebelum dia berangkat menyerang desa Buck. Haikap mengingat tujuan utama Dagur menyerang desa Buck yaitu ingin melawan Haikap dan Night Fury-nya. Maka dari itu, Haikap pun mendatangi Dagur yang berada di dermaga Pulau Outcast. Hiccup. Dengan lantang, Haikap menantang Dagur dengan Skrill-nya untuk bertarung 1 lawan 1. Savage yang berada di dekat Dagur mewanti-wanti Dagur untuk jangan terpancing. Namun Dagur yang sudah tersulut emosi langsung memegang tali Skrill lalu menyerang Haikap. Haikap memancing Dagur ke sebuah tanah kosong. Di saat ada kesempatan, dia menyuruh Toothless menembak. Namun sayangnya, Skrill dapat menahan tembakan Toothless. Karena perlengkapan Dagur yang sepertinya dapat menahan petir layaknya karet, membuat Haikap kesulitan mengalahkan Dagur. Hingga di saat-saat terakhir, Haikap memancing Dagur untuk berjalan maju. Sehingga dia menginjak air, lalu petir Skrill pun akhirnya membuat dia terkapar. Skrill yang sudah terlepas dari belenggunya melanjutkan pertarungan dengan Haikap. Di sana Haikap menggiring Skrill ke tebing es. Haikap masuk ke gua di gletser tersebut. Skrill yang mengikuti dari belakang berhasil Haikap kelabui sehingga dia terjebak di gletser. Haikap pun lekas keluar dari gletser. Saat sudah di luar tebing es, datang si kembar yang menembak celah jalan keluar Skrill, sehingga Skrill pun kembali membeku. Let's go home. Thought you'd never ask. Beberapa hari setelahnya, di saat maghrib, ada seorang anak kecil yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian, sedang bermain-main di arena. Dia adalah Gustav, anak buahnya Snoutlaut. Gustav kala itu bermain-main menjadi penunggang naga, hingga tidak sengaja dia membakar kotak kayu yang berada di sana. Di saat Gustav panik karena bingung memadamkan apinya, tiba-tiba datang Haikap yang berhasil memadamkan api. Lalu Gustav pun diberi sedikit ceramah oleh Haikap. It's not loud, do you mind? Keesokan harinya, Snoutlaut tiba-tiba panik karena menurutnya dia sudah mengalami 3 dari 5 tanda kematian bagi seorang Viking. Di saat Haikap dan yang lainnya berdiskusi mengenai taktik untuk melawan Dagur, Snoutlaut terus-terusan mengoceh hingga dia membawa Gustav untuk meneruskan warisannya yaitu Hook Fang. Dikala Haikap memberitahu jika 5 tanda kematian Viking itu hanya dongeng, tiba-tiba ada seekor ayam mati yang jatuh dari atas, yang secara tidak langsung itu adalah tanda keempat. Snoutlaut pun makin kepanikan, lalu dia pun mulai melatih Gustav cara menunggangi Hook Fang. Sedangkan Haikap dengan ditemani Astrid dan sekembar, mereka pergi ke Pulau Outcast untuk mengawasi pergerakan Dagur. This is a monstrous nightmare. The Sementara Snoutlaut memulai pelatihannya dengan memberitahu cara menaiki naga. to everything I say. Sir! Yes, sir! Kemudian dia mempraktekkan cara memberi makan naga.
Singkat cerita, saat di sore hari, Haikap pulang dari pengintaiannya di Pulau Outcast. Dia menceritakan semua yang dia lihat di sana. Kala itu Haikap juga membahas mengenai Snotlord yang memberikan Hook Fang pada Gustav. Haikap saat itu sangat tidak setuju Gustav menjadi bagian dari tim atau mulai menunggangi naga, mengingat umurnya yang masih kecil. Haikap bersikeras jika Snotlord baik-baik saja dan tidak akan mati dalam waktu dekat, hingga tiba-tiba datang segerombolan domba yang mengitari Snotlord, dan hal tersebut merupakan tanda kelima dari kematian seorang Viking. Semua orang pun terkejut melihat hal tersebut, sampai Snotlord juga pingsan. Di saat Snotlord sadar, dia meminta si kembar untuk mulai menggali kuburan untuknya. Snotlord juga memberi beberapa wejangan kepada Gustav. Namun Haikap terus meyakinkan Snotlord jika dia baik-baik saja dan tidak setuju jika Gustav menggantikannya. Gustav yang tersinggung dengan omongan Haikap langsung pergi ke hutan untuk mencari naga liar karena dia ingin membuktikan kepada Haikap jika dia juga bisa seperti mereka menjadi pelatih naga. Too spiky. Setelah melewati beberapa naga liar, Gustav akhirnya menemukan pilihannya, yaitu seekor Monstrous Nightmare. Dia pun mulai mempraktikkan hal yang Snotlord ajarkan. Namun sayangnya, yang Snotlord ajarkan ternyata membuat Monstrous Nightmare tersebut marah, lalu mengejar Gustav yang lari. Sementara itu di arena, si kembar sudah mulai menggali kuburan Snotlord. Mereka berniat untuk mengubur Snotlord hidup-hidup. Kala itu tiba-tiba Gustav datang, membawa Monstrous Nightmare liarnya. Saat itu dia berkata jika dia akan mulai melatih naga liar tersebut di arena. Gustav memberitahu semua orang jika Monstrous Nightmare-nya bernama Fang Hook. Fang Hook? Are you serious? Haikap langsung merespon Gustav dan memberitahunya jika yang dia lakukan sangatlah berbahaya. Namun Gustav bersikeras dan meminta Haikap untuk mengetesnya. Astrid dan Fishleg memberi saran kepada Haikap jika itu merupakan ide yang bagus. Mereka menyarankan Haikap untuk mengetes Gustav, dan bagaimanapun hasilnya, berilah Gustav pujian. Hal tersebut dilakukan agar Snotlord merasa jelas jika Gustav lebih baik darinya, sehingga Snotlord pun tidak lagi membahas kematiannya. Lalu Haikap pun mulai mengetes Gustav. Alright, Fang Hook, fire it up! Terlihat di tes menunggang naga, Gustav tidak menyuruh Fang Hook untuk mendarat di tanda yang sudah dibuat Haikap. Namun Haikap memberi pujian yang membuat Snotlord marah. Pretty good? Are you kidding me? Bahkan di tes menembak pun, Haikap masih tetap memuji Gustav. Lalu Snotlord pun makin marah dan menjadi tidak setuju Gustav menggantikannya. Astrid berserta si kembar bilang jika mereka hanya mengikuti permintaan terakhir Snotlord sebelum dia mati. I'm not dead yet. You're dead to us. Snotlord yang tiba-tiba merasa jengkel dibilang mau mati, langsung mengajak Gustav untuk ke tes berikutnya, yaitu halang rintang. If you think you're good, kid, you'll keep up with me. Fire it up! Gustav pun mulai mengikuti Snotlord melewati pepohonan yang sayangnya dia harus nyangkut di pohon lalu terjatuh dan pingsan. Hey! Don't throw water on him! Tiny... Setelah itu di arena, semua orang tetap memuji Gustav sambil menggaruk bujur. Snotlord kesal akan pujian orang-orang terhadap Gustav. Haikap yang merasa aneh melihat Snotlord gagaro menanyakan ada apa dengan bujurnya. Snotlord pun menjelaskan jika si kembar menyuruhnya untuk menempelkan rumput di dalam celana Snotlord agar dia tidak cangkel bujur saat menaiki naga. Mendengar penjelasan Snotlord, Haikap pun menyadari jika 5 tanda kematian Snotlord pasti ulah si kembar. Mengingat domba sebelumnya terlihat digiring oleh si kembar untuk mengambil rumput di dalam celana Snotlord, dan ayam yang terjatuh ternyata itu adalah ulah zipperbag si kembar yang disuruh menjatuhkan dari atas. Karena mereka sudah ketahuan, si kembar pun kabur karena tidak mau dihukum. Lalu Snotlord setelah senang mengetahui jika dia tidak akan mati, langsung mengusir Gustav dari arena karena dia tidak mau digantikan oleh Gustav. Di saat itu juga, Stoik tiba-tiba muncul dan mengatakan kepada Haikap jika Johan memberitahunya bahwa Dagur di Pulau Outcast sedang membuat senjata baru. Lalu Stoik pun meminta Haikap untuk mengintai jenis senjata apa yang Dagur buat, tapi Stoik mewanti-wanti Haikap untuk hanya mengintai, tidak menyerang Dagur. Haikap menerima perintah tersebut. Di luar arena, ternyata Gustav mendengarkan dan berniat untuk menyerang Pulau Outcast duluan untuk membuktikan kemahirannya menunggangi naga. See what Dagger's up to. Singkat cerita, malam pun tiba. Kala itu Haikap dengan ditemani Snotlord mulai mengintai. Namun ternyata tiba-tiba datang panah api dari atas. Dari situ Haikap menyadari jika itu merupakan sebuah jebakan. Oh, great. Dari belakang Haikap, tiba-tiba Gustav datang lalu menyerang prajurit berserker. Oh no! Save it for Hiccup!
Saat itu Gustav tertangkap oleh Dagor. Haikap pun langsung bergegas menyelamatkan Gustav. Snoutlout diminta untuk mengalihkan perhatian. Lalu Haikap sendiri mendekati Gustav dan menyuruhnya untuk memerintahkan Feng Hook agar mengeluarkan api dari tubuhnya. Lalu Gustav pun berhasil diselamatkan. Sayangnya saat akan pergi, ternyata Dagor sudah membidik Haikap dari tadi. Snoutlout yang melihat Haikap tertangkap langsung mengajak Gustav untuk ikut membantunya menyelamatkan Haikap. Awalnya Gustav merasa kapok karena mencoba menyerang Berserker. Namun Snoutlout kala itu memberitahu Gustav jika dia tidak akan membuat Gustav dalam bahaya, sehingga dia pun mau ikut dengan Snoutlout. Lalu berkat kerja sama Snoutlout dan Gustav, Haikap pun terselamatkan dan mereka pun pulang ke desa Buck. Nice shooting! Di arena, Haikap melaporkan semuanya. Dia memberitahu ayahnya jika yang Johan bilang merupakan sebuah jebakan di mana Dagor sengaja membocorkan rahasianya kepada Johan karena dia tahu Johan sepedagang bersahabat dengan Stoik. Setelahnya, karena kegigihan Gustav yang ingin menjadi penunggang naga, Haikap pun mengizinkan Gustav menjadi murid pertama di kelompoknya. Namun dengan catatan, dia tidak boleh menunggangi naga terlebih dahulu sampai dia cukup umur. Yes! I understand. Hingga kemudian, Gustav pun berpamitan dengan Feng Hook. I know that was hard, but it was the... Namun ternyata di belakang Haikap, Gustav diam-diam mempraktikkan apa yang Haikap ajarkan kepada Feng Hook. Lalu, film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan updatean berikutnya.